Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, tepatnya di Fakultas MIPA, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti UTS pada mata kuliah perancangan web kelas B. Oke, jadi kita sudah berada di website yang saya buat. Website yang saya buat mengambil tema tentang website berita. Kenapa saya memilih untuk membuat website berita? Dikarenakan saya memiliki sebuah media di Instagram yang bernama Asakusa District. Dan membuat website sudah menjadi impian saya sejak lama. Dengan kesempatan yang telah diberikan oleh mata kuliah perancangan web, saya telah berhasil membuat website yang kalian lihat sekarang. Jadi dalam pembuatan website ini saya banyak mengambil referensi dari luar dikarenakan saya merasa bahwa membuat website berita itu sangat sulit apalagi dengan pengetahuan yang saya miliki. Membuat website menjadi tantangan tersendiri bagi saya dikarenakan saya merupakan tipe mahasiswa yang kebanyakan belajar materi namun kurang dalam segi praktik. Jadi membuat website pada tugas kali ini merupakan tantangan bagi saya. Website yang saya buat mengambil referensi dari beberapa website yang sudah ternama seperti website anifo.id sebagai website berita anime, manga, dan Jepangan. Dan juga The Lazy Media. Nah, di Lazy Media ini saya mendapatkan referensi desain untuk web saya. Seperti yang bisa dilihat, web saya hampir mirip dengan The Lazy Media karena ini memang menjadi referensi saya. Dan juga dikarenakan saya merasa materi yang saya pelajari di kuliah itu kurang untuk menjadi dasar dari membuat website, saya pun mencari referensi-referensi bagaimana cara membuat website berita di internet. Seperti dengan menonton channel YouTube dari Habib Pro yang merupakan programmer dari India. Dengan mencari pengetahuan lebih di internet dan juga referensi-referensi yang saya dapatkan, akhirnya saya bisa membuat website saya, yaitu Asakusa News Website. Jadi sebelum kita pergi ke Visual Studio Code, ada baiknya untuk kita melihat seperti apa website ini terlebih dahulu. Di sini saya membuat favicon saya tersendiri, yaitu berbentuk lentera. Dikarenakan media saya memang logonya itu lentera. Kemudian nama media saya Asakusa District. Nah, di sini saya mengikuti referensi dari Lazy Media, saya pun membuat iklan di sini. Kemudian headline, updates, dan iklan. Nah, di bawah iklan ada news on trending, yang dimana ini berisi berita-berita yang ditampilkan di website saya. Dan juga ada kategori, recent news, dan iklan lagi, seperti website pada umumnya. Kemudian saya memberi contoh apa itu kategori animanga dan juga apa itu kategori Japanese culture. Dan di akhirnya saya memberi footer yaitu berupa logo saya, alamat saya, kategori, recent news, dan foto galeri. Oke, sepertinya sudah cukup. Mari kita pergi ke Visual Studio Code. Jadi inilah Visual Studio Code-nya. Nah, bisa dilihat favicon yang tadi. Nah, bisa dilihat ini ada favicon yang tadi. Kemudian ada header. Kemudian ada header. Sintaks yang paling banyak saya pakai dalam pembuatan web tentu saja div. Elemen div ini menampung banyak elemen-elemen lainnya. Kemudian saya banyak memakai container, row, column, dan juga unordered list. Unordered list ini merupakan sintaks untuk menuliskan sesuatu. Ya, seperti yang bisa kita lihat ini list. Oke. Jadi demi memudahkan bagaimana saya mengoding, saya telah membagi websitenya terlebih dahulu. Seperti header yang dibagi menjadi header top, navigation, dan breaking news. Kemudian konten yang dibagi menjadi headline, trending news, dan sidebar. Kemudian ada juga section 1 dan section 2. Jadi dan yang terakhir footer. Jadi kalau dilihat di websitenya ini headline, trending news, sidebar, section 1, section 2, dan footer.
Oke, jadi selain tag-tag yang tadi, sepertinya tag yang paling banyak saya pakai juga A, yaitu merupakan tag untuk hyperlink. Oke, sepertinya sekian dan oke, sepertinya sudah cukup kita melihat-lihat HT. Oke, sepertinya sudah cukup kita melihat HTML. Sekarang mari kita beranjak ke CSS. Nah, di CSS ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dikarenakan saya sangat tidak mengerti yang namanya CSS. Jadi saya harus banyak mengalami trial dan error. Bahkan saking banyak trial dan errornya, eh, di website saya ini saya menghapus beberapa konten seperti yang ada di sini. Sebenarnya di sini ada konten di samping sini, cuman dikarenakan saya tidak mengerti bagaimana cara mengatur CSS-nya, banyak mengalami trial dan error dan saya takutnya dengan ada itu malah saya tidak bisa mengumpulkan tugasnya sama sekali. Jadi saya memutuskan untuk dihapuskan. Jadi bisa dibilang CSS ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Sintaks yang paling sering saya pakai dalam CSS ini ada margin dan padding, dan sisanya itu menyusul seperti eh seperti seperti box sizing, color, text decoration, height, max width, dan text shadow, background color, border left, font size, margin bottom. Cuman yang paling sering itu pasti padding dan juga margin. Nah, seperti sini supaya memudahkan saya dalam mana desain CSS untuk HTML-nya, saya pun membedah menjadi header top, navigation, breaking news, headline, trending news, sidebar, footer, dan saya menambahkan add media supaya website saya bisa muat dalam bentuk apapun. Saya akan beri contoh. Jadi jika websitenya saya minimalis, nah websitenya juga akan menyesuaikan sebisa mungkin. Ya walaupun dikarenakan kekurangan pengalaman saya dalam CSS, jadinya desain dari web saya kurang baik. Jadi di CSS ini ada dua ide saya yang saya harus pangkas gara-gara ketidakmampuan saya dalam mendesain, yaitu ini site news image yang dimana ini CSS-nya tetap saya biarkan karena saya takutnya akan mengganggu program yang lain, dan juga di bawahnya ada sosial media yang dimana sosial media itu sebenarnya di sini cuman dikarenakan saya kurang paham dalam bagaimana cara mendesainnya dalam CSS, jadinya saya tidak. Oke, jadi sepertinya sekian video saya kali ini. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan saya minta maaf jika saya ada salah kata. Semoga kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.